Bab 97. Tidak mengherankan bahwa dia tahu sesuatu. Jika bahkan tidak memiliki keterampilan ini, kenapa bisa jadi wakil direktur? Mungkin kamu tidak akan percaya. Kamu persis sama dengan tunangan Vincent, Sacha yang telah meninggal. Itu sama persis, bukan mirip. Raisa memegang tablet langsung ke Isabel memberikan foto Sacha ke Isabel. Sacha pernah menjadi wanita idaman Universitas M. Foto-fotonya tidak sulit untuk dicari. Situs web resmi M masih menggantung fotonya. Karena wanita idaman pada tahun-tahun berikutnya hanya itu. Tidak setingkat dengan Sacha. Saat Isabel melihat foto Sacha, seperti disambar petir, dan dia tiba-tiba duduk. Bagaimana mungkin? Ini terlalu mirip. Isabel menyentuh foto-foto di tablet dengan jarinya dan terus memperbesar. Isabel menjadi semakin takut. Persis, benar-benar sama. Isabel tidak tahu harus berkata apa. Aku terkejut sejauh ini. Kamu mengatakan ekspresi apa yang akan dilihat Vincent ketika melihatmu? Raisa mengingatkan Isabel. Isabel tiba-tiba tertegun, memutar ulang beberapa kejadian dengan Vincent dalam benaknya. Benar, ketika pertama kali melihat Vincent, matanya benar-benar aneh. Dan sepertinya dia selalu berhenti bicara. Bukankah dia menganggap dirinya sebagai Sacha? Tapi dia benar-benar Isabel. Namun, dia memang diadopsi. Mungkinkah dikatakan bahwa pikiran Isabel dengan cepat mengubah beberapa pikiran, dan kemudian dia dengan cepat menyangkal dirinya sendiri. Meskipun keluarga Yun sekarang bergerak di bidang di industri di kota kecil, tetapi dengan warisan keluarga Yun selama berabad-abad, itu tidak akan pernah membuat anak-anak jatuh. Karena itu, aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Yun. Isabel tidak peduli apapun. Ibunya saat ini bernama Dewi. Dia juga tidak ingin memiliki ibu kedua. Isabel mengembalikan tablet itu ke Raisa. Tetapi tidak dapat dihindari bahwa dia masih memiliki rasa ingin tahu tentang Sacha. Jadi, dia menjelaskan kepada Raisa. Untuk mengalihkan perhatian Isabel, Raisa memberitahu Isabel kisah Vincent dan Sacha. Ketika Isabel mendengar bahwa Vincent mencintai Sacha sepanjang hidupnya, bahkan tunangannya telah meninggal 2 tahun yang lalu, dia tetap terkesan. Isabel tidak pernah keberatan bahwa Vincent selalu menatapnya dengan mata yang rumit. Di dunia ini, sangat sulit untuk menemukan seorang pria yang tergila-gila. Terutama Vincent, pria yang luar biasa. Isabel merasa bahwa kontrak dengan Departemen Perencanaan agak merugikan. Orang-orang sangat menyedihkan. Namun, sekarang setelah rencana ini diselesaikan oleh Ravindra,
kemungkinan keinginan untuk berubah tidak mungkin. Karena gangguan Raisa, Isabel tertidur dengan lancar. Dua wanita tidur di tempat tidur. Sepertinya tidak ada di antara orang-orang ini. Isabel mungkin yang paling stabil untuk tidur. Sampai fajar. Semua orang pada dasarnya membuka mata mereka sampai fajar. Isabel tertidur dan menyeret Raisa dengan segar kembali ke distrik pertama. Begitu kembali, melihat Jennifer berdiri di sisi jalan menunggunya dengan ketidakpuasan. Berkelahi semalam, dan begitu energik menunggunya di jalan. Apakah itu memamerkan? Mungkin setelah mendengarkan kisah cinta Vincent dan air mata saja, kesan Isabel tentang Jennifer dan Ravindra jatuh langsung ke titik terendah dalam sejarah. Jennifer membaik. Bagaimanapun, kata-kata manusia yang sedang sekarat itu baik. Isabel memandangi Jennifer yang sedang terkena kanker dan membuka matanya dan menutup matanya. Tapi, di mana Ravindra? Dia menerima pengaturan yang dia berikan kepadanya dengan terus terang, yang membuktikan bahwa dia hanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Menyadari hal ini, hati Isabel hilang untuk sementara waktu. Tetapi, karena sudah siap untuk itu, tidak terlalu sedih. Meskipun mendengar Jennifer meminta bantuan kemarin, itu benar-benar tidak nyaman untuk sementara waktu. Tetapi hari ini, tampaknya itu bisa dilepaskan. Jennifer melihat Isabel dan Raisa datang dengan mobil wisata dan bergegas dan menyapa mereka. Dia bertanya, "Isabel, apa maksudmu? Kamu memberi kartu kamarku. Mengapa kamu masih mencegah Ravindra kembali?" Hah? Apa maksud Jennifer? Perasaan semalam Ravindra tidak kembali ke kamar untuk beristirahat. Mendengar berita ini, tidak tahu mengapa, Isabel merasa lega. "Apa yang kamu bicarakan?" Raisa menjawab pertanyaan ini untuk Isabel. "Tadi malam, kami berdua bersama-sama sepanjang malam. Siapa yang ingin kamu jebak? Tidak peduli seberapa besar kamu dan Ravindra saling mencintai sebelumnya, sangat sulit untuk mengatakan sekarang." Isabel adalah nyonya dari keluarga kita darah. Sangat mudah untuk memenangkannya. Apakah itu terjerat dengan seorang pria? Ini benar-benar menarik perhatian. Kata-kata Raisa langsung menamparnya. Jennifer tidak tahu, malu, hingga dia tidak bisa menahannya saat ini. Dia menembak langsung ke arah Raisa. "Siapa lagi kamu? Urusan kamu apa urusanmu? Tampaknya kamu juga orang luar." Kata-kata Raisa lebih seperti pisau, langsung menusuk hati Jennifer. Kapan selingkuhan itu sah? Kamu punya kemampuan untuk pergi ke Ravindra sekarang dan membiarkannya menceraikan Isabel. Kalau begitu menikahlah denganmu. Kamu akan membicarakan perasaan masa lalumu
dan menjual Isabel sekali, tetapi ingin menjualnya lagi. Jennifer tidak tahan lagi. Isabel begitu lembut, sehingga dia tidak pernah mengatakan hal yang berlebihan kepada Jennifer. Bahkan, jika Jennifer telah menghitung malam pertama dan kehilangan segalanya, Isabel gemetar karena marah dan pergi. Bukannya menunjuk Jennifer seperti Raisa. Oleh karena itu, Jennifer secara alami berpikir bahwa Isabel mudah digertak. Dan semua orang di sekitarnya juga mudah digertak. Dia tidak ingin memikirkannya. Sebagai wakil direktur perusahaan, Raisa bisa duduk di posisi itu jika dia diganggu. Raisa tidak mengandalkan penampilannya untuk mencari uang, tetapi mengandalkan keterampilannya. Jennifer mengatakan bahwa Raisa hanya bisa berpura-pura sakit pada Isabel. Jennifer tiba-tiba menutupi kepalanya dan duduk. "Ah, kepalaku sakit. Isabel, kepalaku sakit. Apakah kamu marah padaku? Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya... Karena setidaknya aku hanya punya 1 bulan lagi. Harapan aku belum terwujud. Dokter mengatakan bahwa pertumbuhan tumor di kepalaku semakin cepat. Mungkin tidak akan memakan waktu 1 bulan. Aku hanya... Isabel, dalam cinta masa lalu kita, tidakkah kamu marah padaku? Aku hanya memiliki kamu sebagai teman dalam hidupku. Aku benar-benar tidak ingin kehilangan kamu." Isabel sangat marah ketika Jennifer menuduh dirinya sendiri. Tetapi, ketika dia mendengar bahwa Jennifer mungkin berusia kurang dari sebulan, hatinya jadi luluh. "Baiklah, jangan ribut lagi," Isabel berkata. "Karena kamu sakit kepala, ayo pergi ke rumah sakit. Setelah aku selesai makan tadi malam, aku pergi ke distrik kedua dengan Raisa, dan Ravindra pergi. Aku tidak tahu di mana aku berada atau apa yang telah aku lakukan. Jennifer, aku pikir dalam hubungan masa lalu kita, aku benar-benar melakukan yang terbaik. Kamu berkata, hubungan lama Ravindra dengan kamu belum berakhir. Maka kamu harus mengambil inisiatif. Aku tidak bisa membantumu dengan hal lain." Setelah mengatakan ini, Isabel menarik Raisa dan pergi. Raisa berkata dengan marah ketika dia berjalan, "Kamu sangat pandai berbicara. Bagaimana jika dia sekarat? Berarti jika semua orang yang akan meninggal bisa merebut suami orang." Isabel mendengarkan Raisa, dan matanya bersinar lembut. Belajar dari kesalahan untuk mendapat yang lebih baik. Bagaimanapun, dia dan Jennifer tidak bisa kembali. Namun, Raisa tampaknya jauh lebih baik daripada Jennifer. Raisa yang terbiasa melihat pengkhianatan dan dimanfaatkan, melihat Jennifer begitu dikhianati, dan memanfaatkan Isabel. Dan Isabel terlalu bodoh saat berbicara pada Jennifer, dan langsung merasa bahwa wanita ini bodoh. Namun, orang seperti itu bukan teman yang baik. Dia tidak akan pernah memberikan pisau kepada temannya.
Bahkan, jika pihak lain ingin menyakitinya, dia akan tersenyum dan menyerahkan pisau ke pihak lain. Dan bertanya lagi, apakah pisau itu tajam? Untuk wanita bodoh seperti itu, bahkan Raisa yang selalu berada di atas tidak bisa mengakui kepada orang lain. Dia harus mengakui bahwa dia benar-benar tersentuh oleh bagian lembut hatinya Isabel. Bersikap baik itu mudah untuk sementara waktu, tetapi bersikap baik seumur hidup benar-benar tidak mudah. Karena itu, urusan Jennifer, Raisa juga mempertimbangkan Isabel secara menyeluruh dan memasukkannya ke dalam lingkup pengaruhnya. Justru karena ini, bahwa ketika Jennifer datang tadi, Raisa membujuk Jennifer agar membuat Isabel marah. Gerakan Nando sangat cepat. Nando terjaga sepanjang malam, mengarahkan langsung staf teknis perusahaan untuk memecahkan situs web kota dan memposting korupsi dan penyuapan hubungan erotis pemimpin ekonomi kedua kota di situs web resmi. Dan semalam, nasional pengguna Weibo akan meledak. Karena video kecil resmi ini hanya memakan waktu 1 jam. Tingkat pemasangan ulang telah melebihi 100 juta. Tidak ada keraguan bahwa penjabat ini dibawa sebelum jam kantor. Semua orang di permainan campuran tahu bahwa begitu peraturan ganda ini diterapkan, pada akhirnya tidak akan terlalu bagus. Vincent juga menerima berita tepat waktu. Secara naluriah, dia segera menyadari bahwa itu adalah seseorang yang memperbaikinya. Tapi sisi lain sangat licik dan tidak menangkap jejak petunjuk. Kritik penjabat ini tidak terlalu bagus, dan dia memiliki banyak musuh. Sangat sulit untuk menentukan siapa yang melakukannya. Tetapi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk meretas situs web resmi pemerintah dan membuat semua pengguna di seluruh negeri tergila-gila dengan video kecil dalam semalam jelas tidak biasa-biasa saja.